Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati dan semua hadirin yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Widiana. Hari ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang dekat sekali dengan kita, yaitu literasi. Khususnya bagaimana membangun kebiasaan membaca di kalangan generasi muda, khususnya bagi para Gen Z. Nah, teman-teman semua, di sini ada yang suka membaca buku. Jika teman-teman suka membaca buku, maka pengetahuan teman-teman itu akan jadi sangat luas sekali. Dan literasi itu bukan hanya sekadar membaca, tapi juga kemampuan memahami, menulis, dan menggunakan informasi. Jadi semakin tinggi tingkat literasi teman-teman, maka semakin mudah pula teman-teman itu bisa berkembang dalam kehidupan yang lebih modern. So, mari kita bahas pentingnya literasi di era digital. Bukan hanya soal membaca buku, tapi juga tentang bagaimana membangun habit atau kebiasaan membaca di kalangan generasi muda, khususnya bagi para Gen Z yang akan menjadi harapan masa depan bangsa. Nah, teman-teman, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu baru mencapai angka 0,001%. Ini artinya, dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang benar-benar gemar membaca. Sementara untuk hasil survei PISA, Program for International Student Assessment di tahun 2022, itu menunjukkan bahwa skor membaca di Indonesia itu masih berada di kisaran 359 sampai 371. Itu lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya membaca di kalangan generasi muda itu masih sangat tergolong rendah. Padahal di era modern seperti sekarang, kemampuan literasi itu menjadi dasar bagi setiap bentuk kemajuan. Baik itu dalam pendidikan, karir, maupun di dalam kehidupan sosial. Tapi di balik masalah tersebut, ada potensi besar yang justru bisa menjadi kekuatan bagi para generasi muda, terutama bagi para Gen Z seperti kita. Nah, membicarakan soal Gen Z itu hidup di tengah kemajuan teknologi. Mereka itu aktif di media sosial, terbiasa mencari informasi dengan cepat, dan memiliki akses yang tidak terbatas ke berbagai sumber bacaan. Jadi dengan kata lainnya, teknologi itu bisa menjadi jembatan baru bagi literasi dan bukan jadi sebagai penghambat. Contohnya saja tuh sekarang banyak sekali platform seperti Wattpad, Medium, e-book yang bisa memudahkan anak muda itu membaca tanpa harus membeli buku fisiknya. Bahkan konten-konten edukatif di TikTok ataupun podcast literasi itu juga bisa mampu menumbuhkan minat baca, tentunya dengan cara yang lebih menarik ya. Jadi tinggal kita bagaimana mengubah pola pikir yang tadinya kita hanya scrolling media sosial saja jadi reading for me. Nah, ada beberapa tips yang sedikitnya tuh bisa teman-teman terapkan untuk membangun habit membaca ya. Yang pertama itu teman-teman bisa membuat jadwal. Jadi kalian teman-teman bisa membaca rutin 15-30 menit per hari. Bukunya itu bebas ya, bisa buku fiksi ataupun fiksi. Lalu teman-teman juga bisa, yang kedua teman-teman juga bisa memanfaatkan teknologi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan smartphone masing-masing gitu, untuk membangun habit membaca gitu. Jadi daripada membeli buku itu agak lumayan menguras dompet ya untuk membeli buku fisik, itu kan bisa membaca di aplikasi Pusnas, Medium, Wattpad atau e-book. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa ikut komunitas. Nah, dengan ikut komunitas ini, teman-teman itu bisa termotivasi juga ya.
untuk membaca buku. Jadi selain teman-teman bisa meningkatkan literasi teman-teman, itu teman-teman bisa menambah relasi juga. Jadi ya silakan teman-teman bisa memilih komunitas mana yang cocok yang menurut teman-teman ya. Dan nantinya tuh tidak hanya membaca saja ya, kalian juga bisa menceritakan apa yang kalian bacakan itu kepada teman-teman yang lain. Dan jika kebiasaan membaca ini tuh bisa tumbuh dengan konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia itu bisa meningkatkan peringkat literasinya di masa depan. Nah, teman-teman yang saya hormati, dari pembahasan tadi kita semua dapat melihat bahwa tingkat literasi di Indonesia itu masih tergolong rendah. Jadi seperti apa yang ditunjukkan oleh data UNESCO, PISA, kan? Tapi di balik itu kita juga menyadari bahwa era digital itu membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mudah mengakses informasi dan pengetahuan. Jadi oleh karena itu diperlukan upaya yang nyata untuk membangun kebiasaan membaca. Ya dimulai dari hal-hal kecil saja, kayak seperti memanfaatkan teknologi gitu secara positif tentunya. Menciptakan lingkungan yang mendukung literasi juga. Dan teman-teman, meningkatkan literasi itu bukan hanya sekedar program pendidikan saja, tapi sebuah gerakan kesadaran bersama. Kita sebagai generasi muda itu harus bisa menjadi bagian dari gerakan tersebut dan menjadikan membaca itu sebagai gaya hidup. Jadi bukan sekadar kewajiban saja. Karena ya lewat satu buku, satu artikel atau satu halaman yang kita baca itu ada masa depan bangsa yang sedang kita bangun. Saya jadi teringat kata-katanya Mbak Najwa Shihab. Dia tuh bilang seperti ini. Kamu hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta ke dalam membaca. So, temukanlah buku tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga setelah ini kita semua bisa tergerak ya, untuk membuka satu halaman baru, bukan hanya di buku ya, tapi juga dalam cara kita memandang pentingnya sebuah literasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.